Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mengobservasi wisata Bukit Dami yang ada pada daerah Tigasan Wetan, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo. Jarak waktu yang ditempuh di rumah saya sekitar 50 menit. Saat sampai di wisata ini, kita akan menuju tempat parkir. Harga parkir juga relatif murah. Jika menaiki sepeda motor, kita akan dikenai parkir 3.000. Tetapi jika roda 4, tarifnya 10.000. Langsung saja kita akan memasuki kawasan Bukit Dami ini. Jika dilihat di sekitar kita, terdapat banyak pepohonan seperti pohon bambu, pohon pisang, dan lain sebagainya. Ekosistem tumbuhan pada wisata ini sangatlah bermanfaat, seperti pada pohon bambu, bermanfaat untuk penahanan erosi guna mencegah adanya kebanjiran serta dapat meningkatkan volume air. Untuk menuju bukit wisata yang ada pada Bukit Dami ini, kita akan menaiki beberapa tangga. Jadi jangan khawatir ya, karena tangganya tidak terlalu banyak. Dan perjalanan menuju puncak bukit ini sedikit menguras waktu. Jika dilihat di samping kita, terdapat banyak sekali pohon bambu serta lahan-lahan yang berbentuk seperti tumbuhan atau lahan yang digunakan untuk menanam. Jika dilihat pada lingkungan sekitar kita, banyak sekali daun-daun yang berserakan dan tidak dibersihkan sehingga terlihat sangat kotor. Tetapi kenampakan alam yang ada pada Bukit Dami ini sangatlah indah dan tidak berpengaruh pada wisata ini. Di sini terdapat tangga lagi untuk menuju Bukit Dami ini. Ayo kita lanjut lagi untuk mencapai puncak dari Bukit Dami ini. Oh iya, wisata pada Bukit Dami ini memiliki tinggi atau ketinggian 250 mdpl atau 250 meter di atas permukaan laut. Di sini kita akan hampir sampai untuk menuju puncak dari Bukit Dami ini. Jika dilihat-lihat, di setiap perjalanan kita terdapat tong sampah untuk wisatawan yang mengunjungi wisata ini agar tidak membuang sampah sembarangan. Di sini kita akan sampai sedikit lagi untuk menuju tempat wisata Bukit Dami ini. Destinasinya sangatlah indah, bukan? Lalu di sini terdapat juga kamar mandi pojok serta gubuk-gubuk kecil untuk pedagang berjualan di wisata Bukit Dami ini. Halo, kita sudah sampai pada puncak Bukit Dami ini. Setelah sampai di puncak Bukit Dami ini, kita akan melihat penampakan alam yang indah dan menawan. Pada arah utara sendiri, kita akan melihat hamparan perkotaan dari puncak Bukit Dami. Juga terdapat bangunan-bangunan, garis pantai, pepohonan, dan jalan perjalanan menuju wilayah kota Probolinggo. Pada arah timur, jika cuaca sangatlah cerah, maka akan nampak deretan gunung mulai dari Gunung Argopuro hingga ke selatan Gunung Lemongan. Sedangkan pada arah barat sendiri, kita akan disuguhi panorama indah dari pegunungan yang berjejer tangguh di wilayah Tengger dan sekitarnya. Bagaimana? Menarik sekali, bukan? Mari kita lanjut lagi. Pada puncak Bukit Dami ini disediakan tempat duduk beserta tong sampah untuk wisatawan jika ingin membuang sampah. Meskipun wisata Bukit Dami ini jarang didengar oleh masyarakat, tetapi wisata Bukit Dami ini menjadi kawasan wisata yang berbasis konservasi dan edukasi dalam melestarikan dan menjaga alam Bukit Dami ini. Dilihat dari lingkungan
sekitar kita terdapat tempat duduk dan ini gazebo kecil untuk keluarga atau wisatawan duduk di sini. Juga disediakan tempat sampah agar mereka membuang sampah pada tempatnya. Dilihat dari atas lagi, banyak pepohonan dan juga tempat sampah yang disediakan. Di sini pohon juga dilindungi seperti itu. Selain tempat duduk dan gazebo, terdapat bandulan yang terbuat dari kayu. Di puncak bukit ini, di bagian belakang terdapat makam lendur atau kakek lendur, yaitu sosok dalam mitos cerita di Bukit Dami ini, makhluk besar dan tinggi menjulang. Halo guys, di sini saya akan mewawancara pengunjung dari wisata Bukit Dami. Dengan nama siapa kakak? Nama saya Nurhaliza. Dari mana asalnya? Dari Trino. Oh, dari Trino. Tahu Bukit Dami ini informasi dari mana kak? Dari teman-teman sih ada di grup WA dikasih tahu, terus ya karena kayaknya bagus jadi kesini juga. Oh, bagaimana menurut kakak tentang kondisi alam di Bukit Dami? Kondisinya indah, bersih juga, terus sampah juga nggak ada. Ini kayaknya dijaga sama menjaganya. Terus pengunjungnya juga agak ramai, terus juga gratis. Kita cuma tinggal bayar aja 3.000. Kalau untuk kendaraan bermobil juga beda, tapi kalau untuk motor juga beda. Untuk perjalanan dari tempat kakak ke Bukit Dami ini menempuh berapa waktu? Kira-kira 45 menit kurang lebih segitu. Cukup segitu saja, maaf jika merepotkan. Ya, makasih. Terima kasih. Di dalam Bukit Dami ini sendiri terdapat jati diri yang terletak pada karya dan pengembangan yang dirintis oleh penanggung jawab Bukit Dami ini, yaitu Bapak Wahyudi. Beliau merintis karya yang disebut Pohon Bercerita, yang diartikan sebagai wujud kelestarian alam pohon-pohon di Bukit Dami ini yang menjadi sarana literasi, pemanfaatan teknologi digital, pariwisata hijau atau berkelanjutan. Pohon bercerita itu adalah 7 jenis pohon yang terpilih, lalu diberi plakat berisi informasi pohon, barcode, dan cerita pendek tentang pohon tersebut. Lalu bisa dipindai dengan barcode-nya melalui smartphone kita. Kegiatan-kegiatan lainnya sangatlah banyak, tetapi pada musim pandemi ini dan kegiatan tersebut ditarik dan tidak dilaksanakan. Tetapi para komunitas yang berada di wisata Bukit Dami ini bergotong royong untuk melakukan promosi pada era pandemi ini melalui konten platform digital sehingga dapat menarik masyarakat luas untuk berkunjung ke wisata Bukit Dami ini. Serta mereka ingin mengembangkan atau menyebarluaskan Bukit Dami ini melalui digital. Halo, di sini kami akan mewawancarai Bapak Wahyudi selaku penanggung jawab Bukit Dami ini. Let's go. Mau tanya-tanya tentang wisata ini kak, dengan nama kakak siapa? Kenalin, nama saya Wahyu Bahtiar. Inilah kalau di itu walaupun yang ngelola Bukit Dami ini kan teman-teman Terastana. Terastana itu memang wadah yang kita buat untuk mewadahi teman-teman pemuda desa-desa Wetan, untuk membentuk kekompakan, untuk kebersamaan kita tuh Terastana ini, dan juga mengelola potensi desa. Ya, potensi desa kami 3 Wetan ini Bukit Dami. Ini kak, dari pandemi ini kak, pasti ada dampak yang terdapat dari wisata Bukit Dami ini. Sebenarnya kalau untuk kami kan mulainya dari akhir 2019, penghujung dari 829 dari acara Mafiru Purna. Setelah itu kami punya sebuah program untuk paket wisata tanaman gitu, wisata edukasi untuk anak pelajar kayak gitu. Bulan Februari kami launchingnya. Februari
kan Maret pandemi, Indonesia udah merasakan pandemi juga kan. Iya. Corona udah masuk ke Indonesia, jadi waktu itu kan sekolah-sekolah banyak yang belajar dari rumah. Akhirnya paket wisata kami itu yang memang segmennya itu pelajar harus ini hanya dapat 1 tamu, setelah itu harus kami berhentikan lah program itu, harus waktu kami udah kayak ini lagi kami tarik lagi lah untuk program itu. Jadi untuk dampaknya ya tentunya dari kami yang baru melakukan penataan dan pengelolaan untuk sebuah destinasi wisata karena pandemi ya, dari segi kunjungan tentunya ya ini sama ya. Sebenarnya di masa pandemi ini juga kesempatan sih bagi kami, itu kesempatan kan, momentum bagi wisata lokal kan. Waktu itu akses ke luar kota tuh benar-benar dibatasi, jadi itu momentum kami untuk lebih banyak mengenal, terutama di lingkup masyarakat Kabupaten dan Kota Probolinggo kayak gitu. Jadi sebenarnya dampak positifnya itu dari adanya pandemi. Terus kan itu juga aktivitas banyak maksudnya secara umum masyarakat banyak aktivitas di digital. Bukidami juga kayaknya manfaatin itu untuk konten-kontennya tuh ya, platform masa pandemi dengan banyak aktivitas masyarakat digital ya, kita juga menarik mereka untuk bisa berkunjung itu dari manfaat digital itu. Biasanya proyek atau kegiatan apa yang dilakukan di wisata ini? Kalau kami kan secara konsep penataan dan pengelolaannya yaitu untuk pelestarian lingkungan, kesenian dan kebudayaan. Dan untuk program-program kami ataupun paket wisata kami itu memang berlandaskan ataupun mengacu pada konsep tersebut. Yang misal yang pertama tuh paket wisata tanaman itu untuk edukasi tentang kelestarian alam, yaitu semalam di Bukidami kayak gitu, dipakai bermalam untuk keluarga-keluarga kecil kayak gitu. Ada adopsi pohon kemarin kami juga, jadi kami memfasilitasi teman-teman yang memang memiliki peduli terhadap lingkungan, terhadap alam untuk bisa menanam, tapi mereka terbatas akses medianya, pohonnya, waktunya. Jadi kami beri kesempatan itu dengan program adopsi pohon. Mereka cukup bayar 100.000 waktu itu, dapat 1 bibit, 1 name tag, terus name tag lah itu ya media tanamnya sama pemeliharaan selama setahun ke depan gitu. Dan itu kami juga punya agenda kayak photoblation kayak gitu, itu agenda di Agustusan kayak gitu. Sendiri kami itu Enggak bener, di bulan-bulan tertentu itu di sore sih sebenarnya, kak. Di Agustus, September, Oktober sore yang bagus, ramenya itu sore. kemarin itu Sama oh iya, terkait itu program kami yang terbaru ini yang bakal kami rilis sore ini, yaitu proyek pohon bercerita. Memadukan pohon, literasi, pemanfaatan teknologi digital sama pariwisata hijau. Kalau untuk hari-hari ramenya memang seperti itu. Halo, itu saja wawancara yang saya lakukan dengan Bapak Fahrudi. Pada kesimpulannya, bukan hanya terdapat dampak negatif dari pandemi ini, tetapi juga dampak positif bagi masyarakat atau komunitas dari Bukidami sendiri. Menurut Pak Fahrudi juga, dari konsep penataan dan pengelolaan pelestarian kesenian dan kebudayaan untuk program-program atau paket wisata yang berpacu pada konsep tersebut, mereka akan memunculkan atau menciptakan program-program yang nantinya akan menjadikan Bukidami ini sebagai pusat edukasi dan agrowisata yang mengajarkan bagaimana cara penghijauan dilakukan, menanam sayur, memanen buah, dan edukasi yang lain, seperti diadakannya event juga, termasuk event musik atau seni berupa jazz mangrove di salah satu pusat mangrove wisata di Probolinggo. Itu saja observasi yang saya lakukan pada wisata Bukidami, Tigasan Wetan, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo. Goodbye.